kita tahu anak-anak pada lost learning semua ya, pada belajar di Hmm. rumah. Jadi dengan menerbitkan hasil karya mereka jadi buku atau jadi motivasi mereka untuk lebih gemar membaca lagi, Pak. Saya yakin pasti banyak guru-guru di Bintan yang karyanya sangat bagus untuk diterbitkan. Berarti itu arahnya ke sekolah ya, Mbak ya? Iya, Bukan. ke sekolah, gerakan sekolah menulis buku. Nanti kami melakukan pembimbingannya, Pak. Jadi kalau guru-guru siswa misalnya menulis dikumpulkan dari kayak antologi itu ya, Mbak ya? Iya, kalau untuk siswanya antologi, kalau untuk gurunya gurunya gratis menerbitkan buku ber-ISBN. Nanti bukunya juga ISBN langsung dari Perpustakaan Nasional. Jadi Perpustakaan Nasional. Kita bisa untuk, dan buku ini akan kami serahkan juga ke Perpustakaan Nasional. Jadi nggak payah mikir-mikir lagi ISBN-nya. Bu Nesa. Ya Pak, Bu. Nanti kalau tentunya kalau mencetak buku ada biaya ya. Ada Bu. Biayanya, biaya percetakannya. Ya, biayanya pendaftaran anak 50.000 satu karya, tapi itu sudah termasuk dengan pelatihan, sertifikat, workshop, terus sekolahnya juga dapat bantuan membuat website literasi. Sekolahnya juga dapat piagam, nanti guru-gurunya juga dapat perhatian. Jadi anggap aja membeli satu buah buku gitu. Tapi anak-anak juga dapat buku secara gratis, buku hasil karya mereka. Dan nanti royaltinya akan kami bagikan juga. Berarti biaya gimana, Mbak? Berarti prosesnya kita beri sosialisasi ke sekolah mengenai gerakan ini kan, Mbak? Kemudian setelah itu kita meminta kepada siswa ataupun guru untuk memberikan karyanya. Ya kan, Bu? Ya, karya itu kemudian Mbak dalam proses itu ada proses editing, ada proses cover, ada yang lain-lain itu gimana itu, Mbak? Oh, nanti kami yang mengedit, ada editornya, dan kami yang akan mendesain layoutnya. Sama yang kata-kata pengantar di belakang, ini ada dari Mbak Najila Shihab, itu kami yang itu. Nanti kami kasih layoutnya, sekolahnya bila milih layout mana yang mereka suka. Tinggal tunggu dalam bentuk Word, itu aja. Kemudian nanti membimbing pelatihan untuk siswanya, karena ada workshopnya untuk siswa. Workshopnya gratis, ada dari Mbak Najwa Shihab yang kemarin, ada Mbak Oki Mandasari, jadi banyak workshopnya. Mbak Nesa, ya. Kami ini kan punya komunitas nih namanya P3G ya. P3G ini adalah tim yang bergerak di bidang profesional guru dan sebagai partner dari Dinas Kabupaten Bintan. Jadi selama pergerakan kami ini kami membebaskan biaya gitu. Kami tidak mengaitkan sedikit pun dengan biaya begitu kan. Jadi kalau masalah buku ini misalnya kalau Mbak mau mengadakan pelatihan juga misalnya ya, mungkin siapa yang mau mencetak aja lah mungkin yang dikenakan biaya tak masuk besar aja ya. Nah, kalau untuk sosialisasinya kami sih gratis sih Bu. Sebetulnya kami menyediakan flyer, kami yang menyediakan platform Zoom-nya. Kok tinggal kirim aja logonya sama fotonya yang mau dimasukkan ke flyer, nanti kami buat sama, itu gratis. Berarti Mbak, berarti ini kalau seperti ini pelatihannya nggak ada jamnya ya, cuma sosialisasi saja ya Mbak ya? Kalau untuk pelatihan ini kami sosialisasi aja, nanti kalau selama mereka bergabung nanti mereka akan dapat sertifikatnya 40 jam.
karena sosialisasi bentuknya. Oh gitu. Berapa hari? 1 hari aja? Iya, 1 hari aja. Oh, berarti Mbak sosialisasikan 1 hari siapa yang mau ikut pelatihan gitu ya? Iya. Gitu. Terus ada bentuk-bentuk pelatihan yang banyak-banyak Mbak kirim kemarin tuh? Nah, nanti setelah mereka bergabung kan, nanti mereka bisa milih pelatihan yang kemarin saya yang ada di itu kayak kayak misalnya ini kan ada dari Mbak Najwa Shihab, critical thinking, workshop penulisan cerpen, literasi guru dari APM, workshop penulisan artikel, penulisan puisi dari Mas Yudi Tena. Nah, nanti mereka gratis. Nanti guru koordinatornya yang akan mengarahkan ini pelatihan yang untuk anak sama gurunya. Jadi ini semua bebas pilih. Itu pelatihannya selama 1 tahun gitu? Ya. Berarti terserah mereka mau milih yang mana pelatihannya begitu? Ya, tapi kalau disarankan nanti gurunya setiap bulan bisa ganti-ganti. Mungkin bulan ini workshop penulisan puisi, nanti guru koordinatornya membimbing siswanya. Nanti di bulan Maret mereka akan diikutkan lomba festival literasi dari Adi Carya Award. Artinya itu semua pelatihan itu gratis gitu ya? Iya, dengan pendaftaran yang itu aja. Gratis. Gratis ya? Sama nanti dibuat website literasi juga, Bu. Jadi sekolah itu dapat website literasi. Jadi karyanya bisa dibuat di publish di website sekolah masing-masing. Mbak, jadi gini ya Mbak, ini pertemuan pertama itu sosialisasi. Bagi sekolah yang berminat, silakan menghubungi ke panitia atau gimana gitu kan Bu, dan nanti kemudian ada beberapa pilihan mana pelatihan yang diinginkan gitu kan Bu. Iya Pak. Gitu. Berarti pelatihannya dari Mbak, rekrutannya dari kami begitu ya? Bentuk kerjasama kita sekarang gitu ya? Terus nanti kami yang melaksanakan, Mbak yang menyediakan Zoom-nya, sertifikat tuh kita bisa berdua ya. Tentu ada dari dinas dulu ya sertifikatnya, sama sertifikat yang dari buku ya, yang dari buku. Cuma kalau sosialisasi itu nggak cukup 32 jam nggak Bu? Kalau 1 hari enggak, 32 jam tuh paling sedikit tuh 3 hari. Nah, berarti kan kami bentuknya sosialisasi dulu Bu. Hari pertama boleh lah. Hari kedua, hari ketiga diisi. Mungkin dari P3G mungkin yang bisa ngisi. Kami cuma bentuknya sosialisasi dulu. Nanti kalau sampai kamu join, nanti akan ada pelatihan sendiri. Itu bakal kami kita 1 jam untuk gurunya sama siswanya. Gimana tuh? Nah, kami cuma mau Mbak, ini saya mau tanya nih Mbak, maaf nih baru bergabung ya. Iya, sama. Saya kemarin udah baca juga di Facebooknya kan. Jadi kalau dalam bayangan saya ini kan gerakan ini kan sifatnya nasional ya. Iya, nasional. Jadi Indonesia ini minta tolong untuk dibantu mensosialisasikan gitu kan kegiatan ini ke guru-guru gitu kan. Oke, jadi kita sosialisasikan, kemudian nanti guru daftar di websitenya kan, kemudian memilih pelatihan yang cocok dengan mereka gitu ya. Iya boleh. Tapi kalau karena ini gratis, mendingan semuanya diikutin aja pelatihannya. Ya, mungkin kalau dia memilih bisa ya, bisa semua gitu kan. Jadi intinya itu kan pelatihannya nanti kan dari Nyalanesia ya. Jadi semua pelatihan itu kan sebenarnya nasional. Jadi guru yang sudah bergabung nanti ikut jadwal sesuai yang ada di
Nyalanesia itu, kemudian pelaksananya juga dari Nyalanesia dan segala macam ya. Iya, kami ini semua sertifikat. Oke, jadi ini kan istilahnya gini, berarti kan kita bantu di bagian sosial sendiri, Mbak ya. Jadi untuk sertifikatnya itu yang menerbitkan berarti pusat atau dari Kepri? Dari pusat. Pusat ya? Oh gitu. Itu berarti nggak bisa kita cantumin logo P3G gitu? Bisa khusus untuk guru Bintan? Oh bisa, nanti saya bicara lagi. Jadi mau pakai logo P3G ya? Iya betul. Karena kan ya kita kan sebagai salah satu apa istilahnya ya, partner kerjasama gitu loh. Jadi kalau memang nanti dalam pelaksanaannya itu nanti, berarti kan semua diambil alih oleh Nyalanesia karena kan ini sifatnya nasional ya. Iya. Jadi setelah sosialisasi berarti P3G tidak ada lagi yang bisa kita handle gitu ya, karena semua kegiatan sifatnya terpusat gitu ya. Iya, nanti tapi pas festival literasi bisa ikut. Pas festival literasi, Nah, oke. kalau misalnya Tapi untuk ya Pak. Ya maaf, tadi terputus apa? Ya, jadi untuk yang festival literasi itu kita bisa terlibat, tapi untuk yang kayak semacam workshop gitu kita tidak terlibat ya, karena itu semua di oleh pusat ya. Kalau misalnya mau ngadain festival literasi Kabupaten Bintan nanti bisa kan? Oh gitu. Ngadain perlombaan nanti kami bahas. Oh gitu ya. Tapi itu akan dilaksanakan setelah guru berpartisipasi kan, karena kan sudah jalan segala macam, sudah muncul produk dan karya, baru dia bisa ada festival kan. Kalau festival ya setelah ada produknya dilombakan ya Mbak. Iya betul. Kalau pelatihan ini nggak perlu ada produk, karena kan ini kayak pelatihan. Oke, sementara itu dulu Mbak. Nanti sambil saya dengarkan ada lagi yang Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Di sini kita sharing-sharing aja Pak, karena nanti sosialisasinya pasti detail. Mbak, Ya? halo Mbak, kalau misalnya kan nanti setelah sosialisasi nanti kemudian pelatihan itu kan, kalau misalnya ada yang berminat itu nanti kan ada koordinatornya, itu koordinatornya langsung dari Jakarta Mbak. Kita nggak bisa kawan-kawan di P3G nggak bisa diikutkan gabung ke situ Mbak, misalnya dari Bintan, misalnya untuk pengawas, Bunel koordinatornya, kepala sekolah, Pak Sarizal koordinatornya, itu bisa nggak itu Pak? Bu? Kalau untuk koordinator ya guru di sekolah masing-masing. Oh iya. Mereka yang akan mengumpulkan karyana, mereka juga ikut pelatihan, kepala sekolahnya juga ikut pelatihan. Kepala sekolahnya juga ikut. Jadi guru dan kepala sekolah. Bisa nggak seperti ini? Ya, bermacam-macam model buku tadi kan, buku pantun, buku cerita lain-lain itu kita setting beberapa judul gerakannya, kemudian bisa kayak sama dengan P3G bersertifikat gitu kan. Nanti yang mungkin dia misalnya dia idenya tentang membuat puisi, mungkin tentang cerpen gitu kan. Jadi semua materi itu disampaikan, kita buat sebuah semacam pelatihan, apakah 1 hari atau 2 hari, kalau 3 hari bisa gitu kan, dengan materi yang syarat dengan jenis-jenis buku tadi. Nanti teman-teman yang ikut peserta Bintan ini bisa dapatkan sertifikat dengan pola 30 jam. Artinya kita juga membantu teman-teman guru. Kalau siswa mungkin bonusnya lah kalau dia mau ikut kan. Kalau dia punya karya, nanti dia bisa karyanya bagus, bisa diterbitkan melalui kegiatan ibu itu kan. Kita nak seperti itu. Kami yang selama kami lakukan membantu teman-teman ya. Baru kemarin pelatihan jurnal kemarin ya Pak Ando ya, Pak Doni ya. Nah,
Nanti artikelnya yang bagus diterbitkan oleh Umroh. Nah, nanti itu sertifikatnya di setting bisa dapat 30 jam. Oh gitu, jadi mau minta bantuannya Indonesia buat workshop ya Pak ya? Ya, semacam workshop jenis-jenis buku tadi. Kita setting umpamanya 3 hari dengan pola 30 JP gitu kan. Nah, sumbernya dari Bu Nesa. Kemudian kalau memang ada logonya kita terbitkan bersama dengan Dinas Pendidikan dengan P3G kan. Sehingga bisa teman-teman yang tak punya kesempatan dapat pelatihan bisa dapat kegiatan itu, dapat nama angka kredit lah untuk yang PNS kan. Mungkin nanti Pak pas festival literasinya pas festival literasinya kita bisa ngadain workshop gitu. Nanti tapi saya coba tanyakan dulu ke timnya Indonesia-nya, bisa nggak ngadain workshop untuk guru-guru di Bintan yang di luar yang mendaftar ya Pak ya tidaknya. Iya. Nanti saya coba bicara. Jadi kalau memang tertarik lebih dalam beliau, apakah ke buku pelajaran, apakah kaitannya buku novel, apakah kaitannya dengan pantun, nanti dia menjurus ke sana untuk bisa dikeluarkan bukunya, diterbitkan ISBN-nya gitu kan. Dan editingnya nanti diserahkan ke Ibu Nesa nanti gitu kan. Jadi kita juga ada tagihan kalau memang dengan pelatihan itu apa yang sudah bisa dibuatnya, paling tidak yang walaupun banyak bab-babnya paling tidak ada lah gitu kan, sebagai tagihan kita sedikit lah sebagai panitia di P3G. Paling membuat bukunya tentang pantun pokoknya kan, adalah 10 lembar pantunnya gitu kan. Atau cerita atau puisi gitu kan, kumpulan puisi gitu kan, atau cerita bergambar gitu kan. Jadi kan itu kan bisa pendukung untuk bisa buku masing-masingnya orang yang punya kelebihannya apa gitu kan. Nah, saya kira mungkin itu kalau bisa seperti itu Bu Nesa, nanti kan bisa teman-teman karena kami memang seperti sampaikan Bu Nesa tadi, kita tidak ada pungut biaya gitu kan, gratis. Dan kami Zoom semuanya dari siapkan kalau yang kegiatan pelatihan kemarin kan. Nah, kalau nanti Bu Nesa bisa siapkan itu materinya apa saja, nanti kita kemas, kita sampaikan ke dinas, pembelu kepala dinas suruh buka nanti kan, buka di data gitu. Mungkin gambarnya Pak Doni ya, gitu Pak Doni ya, Pak Anto. Ya baik, nanti yang itu saya sampaikan dulu, mungkin bisanya di pas festival literasi mungkin bisa kami adakan, karena kebetulan gratis menerbitkan buku untuk guru kan yang mendaftar, tapi nanti saya coba bicarakan apa di festival literasi bisa nggak Indonesia mengadakan, nanti saya bicarakan dulu ya Pak. Tapi mungkin pada waktu itu lah festival literasi aja kita atas nama kan agak bingung juga nih, kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia itu lebih konkretnya apa ya setelah guru mendaftar itu, lalu kemudian karena ini gerakan sekolah menulis buku, jadi kami sekolah ya menawarkan sekolah-sekolah untuk menerbitkan karyanya menjadi buku karya anak-anak dengan fasilitas setelah anak mendaftar mereka dapat pelatihan workshop yang tadi saya tunjukkan dari terus nanti gurunya gratis menerbitkan 2 buku ber-ISBN Perpustakaan Nasional yang kami daftarkan, kami akan mendaftarkan sendiri. Terus pembuatan website sekolah, sertifikat, fasilitas gurunya, koordinatornya dapat pelatihan dengan pekerjaan DP. Nanti ini ada kemarin sudah saya selain itu ada dapat royalti juga gurunya karena sudah membimbing siswanya. Jadi kami membantu membimbing anak. Oh gitu ya. Jadi gambarnya begini, ada fasilitas 2 buku ISBN ya, per sekolah ya, atau berguru itu tadi? Itu untuk guru. Kalau untuk siswa, 1 guru 2 buku atau semua, maksudnya gimana? Jadi 50 siswa yang daftar dapat 2 gratis dapat ISBN. Oh gitu. Untuk gurunya atau sama dia sendiri. Kalau siswa kan antologi. Ya. Ini masalah percetakannya ini. Jadi kan taruhlah memang gratis dapat IS2 SBN. Kemudian ongkos cetaknya bagaimana hitungannya?
kos cetaknya nanti kan 50.000 itu pendaftarannya sudah termasuk ongkos cetak dan 1 buah buku. Ongkos cetak dan 1 buah buku. Nah, tinggal biaya pengirimannya ditanggung sekolah sendiri. Jadi siswa berapa tadi minimal untuk satu antologi? 50 ya? 1 buku. 50 siswa untuk 1 buku. Cetak per buku. Jadi setelah siswa punya antologi kemudian dicetak kan maksudnya? Iya, dicetak. Dicetak itu ada biaya? Dengan pendaftaran 50.000 itu udah termasuk cetak. Tapi ongkos kirim bayar sendiri dari sekolahnya. Ya maksudnya kan 50 siswa itu kan berarti kan bukunya cuma dapat 1 berarti? Iya, kalau siswa 1 buku. 1 buku aja. Jadi kalau mau setiap siswa punya berarti tinggal dikalikan aja. Jadi siswa itu udah dapat 1 buah buku, pelatihan, 2 buku kami kirim ke perpustakaan nasional langsung. Dan guru gratis 2 buku dari saya. Dua buku menerbitkan 2 buku. Nah, soalnya gini Mbak, kemarin saya ada ikut pelatihan kayak gini juga kan, ada workshop gitu kan. Kemudian ya itu tadi ada ujung-ujungnya kan wajib untuk mencetak buku. Jadi kalau misalnya ada 50 siswa berarti 50 siswa itu wajib cetak buku. Tapi di sini enggak berarti ya? Enggak. Nggak ada kewajiban apa namanya sekian persen jumlah siswa yang apa namanya harus cetak buku, kalau enggak nanti dia enggak di JSBN gitu ya? Enggak, pokoknya 50 siswa. Untuk 1 buku 50 siswa. 50 karya tibanya. Oh gitu. Jadi kalau setelah ada 50 siswa buat antologi, guru bisa dapat 2 buku ISBN ya. Yang cetaknya itu 50.000 per 1 buku, ditambah dengan ongkos kirim gitu ya? Iya, ongkos kirim. Oh, iya. Jadi 50.000. Jadi biar jelas aja. Nanti kalau kami sudah mau beli buku menjelaskan. sendiri lah. Nanti kalau Gimana? anggaplah 50.000 tuh kayak beli buku sendiri, tapi udah ditambah plus dengan pelatihan. Itu. Menunjukkan keterampilan mereka. Gitu. Oke, jadi udah cukup jelas. Saya beberapa kali saya ikut pelatihan, ya seperti itu. Jadi ada apa namanya ya, ada kewajiban gitu kan untuk mencetak dengan sekian eksemplar ditambah dengan ongkos kirim. Jadi akhirnya ya kayak apa misalnya ya? Oh iya. Banyak juga ya. Dipaksa membeli buku gitulah ya. Jadi gitu. Jadi ini biar jelas aja di depan. Nanti bukunya kalau itu kami juga membantu menjual bukunya sih. Jadi kalau ada itu nanti kami kasih royalti juga untuk sekolahnya. Gitu. Jadi itu intinya 50.000. Intinya nggak ada kewajiban untuk membayar sekian ribu rupiah untuk atau minimal berapa eksemplar gitu kan ya. Jadi nggak ada ya. Enggak. Itu cukup 50.000 aja sudah selesai. Oke. Jadi udah jelas. Enggak harus 50.000 itu duit dari mana, Mbak? Maksudnya diambil dari siswa gitu? Kalau di sekolah lain kebetulan yang saya tahu ya, kalau di sekolah tempat kami nggak tahu ya kalau di sekolah lain itu kemudian ada yang dari dana BOS. Gitu. Ada sekolahnya mau menggunakan dana BOS, tapi ada juga yang siswanya mendaftar pakai uangnya sendiri. Jadi kami sih itu membebaskan dari pihak sekolahnya sendiri mau kayak mana, dianggarkan atau enggak gitu. Kalau ada di kami sih dari dana BOS ya, cuma kami nggak mau berani ngomong kayak gitu nanti. Gini Mbak, Pak Doni udah ya? Bentar Bu, satu lagi Bu, memastikan 50.000 ini biaya mendaftar atau biaya cetak buku tadi? Saya ada agak miss tadi. Daftarnya gratis ya? Udah termasuk mendaftar, udah gitu. Udah termasuk pelatihan, udah termasuk pelatihan juga. Saya salah. Jadi siswa itu membayar 50.000 ya? Untuk mendaftar ya? Ya, untuk mendaftar, untuk mencetak buku, untuk pelatihan juga, gitu. udah semuanya udah include deh pokoknya, pokoknya tinggal saja. Tinggal guru koordinator. Jadi kalau misalnya betul. Jadi siswa mendaftar itu 50.000. Kalau guru mendaftar juga 50.000 ya? Kalau gurunya kalau dia mau masukin bukunya biar mencukupi 50 karya, bayar juga. Tapi kalau sudah cukup 50 karya,
Ya udah nggak yang 50 ISBN. karya. Maksudnya kan dalam satu buku itu antologi ini untuk siswa harus 50 karya. Oh iya. Kalau kadang ini yang di BAN 1 gitu. guru ikutan masuk juga sih nulis puisinya di antologi ini. Ada karya gurunya juga. Tapi untuk gratis 2 ISBN buku itu gurunya nggak perlu bayar lagi. Enggak. Jadi Vanessa satu buku itu 50 karya gitu? Iya, 50 karya satu buku. Satu buku, jadi kumpulan siswa-siswa tadi? Antologi. Dijadikan dia ISBN ya? Oh gitu. Mbak, jadinya mahal dong Mbak? Kan 50 siswa 50.000 nih. Satu orang 50.000 nih. Kemudian dikali 50.000 kali 50 ada 2,5 ya, 2,5 juta ya. Kalau kita cetak buku sendiri cuma 500.000 Mbak. Kan kami ada kasih pelatihan, anggap aja membeli buku, di situ ada pelatihan, ada pembuatan website sekolah, terus ada 5.000-nya untuk dikasih uang ke guru koordinator. Oh gitu. Jadi kami ada pelatihannya. Kalau cetak buku aja kan cetak buku ya memang 500, tapi kan nggak ada pelatihannya, pembimbingannya. Nanti mereka juga diikutkan festival literasi, perlombaan, terus pembuatan website sekolah secara gratis, buat profil sekolah. Jadi anggap aja itu dengan membeli buku 1 buah buku, siswa udah dapat semuanya, pelatihan. Oh iya. Jadi sama juga berarti yang tadi bayangan saya daftarnya gratis, kemudian cetaknya berarti oke. Ya, itu udah termasuk cetak, udah termasuk layout, udah termasuk editor semua. Iya Mbak, tapi kalau dipikir kalau kita cetak sendiri antologi 500.000 udah dapat juga. Ya, tapi yang nggak ada pelatihan. Dan kami langsung ber-ISBN ke Perpustakaan Nasional. Ya, betul. Nah, nanti kan dan gurunya gratis 2 cetak buku, 2 buah cetak buku. Ya. Dengan karya gurunya sendiri. Kalau itu kan, kalau siswa antologi, Bapak bayar siswanya 500. Terus gurunya kalau mau ikutan cetak, bayar 500, 1.500.000 juga kan. Kalau misalnya gurunya mau ikutan nerbit buku, dan ini siswanya udah dapat, masing-masing dapat 1 buah buku. Siswanya masing-masing dapat 1 buah buku ya, ditambah ongkos kirim ya? Ya, pokoknya udah masing, dan mereka dapat pelatihan, sertifikat, workshop. Kalau bayar ke penerbit sendiri kan nggak ada pelatihannya, nggak ada dapat sertifikatnya. ISBN-nya dari mana? Kami kan ISBN langsung ke Perpustakaan Nasional, jadi bisa kalau udah masuk nomor itu kan bisa di. Bagaimana kalau gini aja Mbak? Begini ya. Oke, mungkin silakan. Udah Pak Dodi ya. Kami dengan dinas kemarin tuh pernah juga bincang-bincang dengan Pak Sekretaris kan Mbak ya. Beliau memang mengharapkan semua guru Bintan ini punya karya, punya buku kan gitu. Malah beliau berencana pengen membuat perpustakaan untuk guru di dinas. Namun kami P3G ini bergerak memang gratis begitu Mbak ya, nggak ada biaya-biayaan. Jadi kalau seandainya kali ini kami membuat pelatihan yang kena biaya, nah ini kami untuk berbicara ke dinas nih agak canggung kami Mbak ya, agak berat bagi kami karena kami memang tidak dibenarkan itu untuk pungut-pungut biaya. Itu yang pertama. Terus kalau bisa kami ngusul begini aja Mbak, Mbak kan sosialisasi itu ya, sosialisasi. Kemudian kalau mau kasih pun pelatihan agak 2 hari misalnya gitu. Siapa yang mau cetak aja lah, yang mau cetak itu yang bayar begitu, yang tak mau ya enggak gitu kan, mereka hanya dapat sertifikat. Terus mungkin ada dari yayasan Mbak mungkin menggratiskan misalnya 10 orang yang ada bukunya bisa gratis untuk cetak, mungkin bisa gitu. Jadi kan istilahnya bayar itu nggak dipaksa, nggak diwajibkan gitu kan. Siapa yang mau cetak silakan bayar sendiri, yang nggak mau yang nggak usah gitu kan. Nah, kalau begitu mungkin diizinkan oleh dinas Mbak. Oh iya, sebenarnya Pak Bu dari awal sih saya izin minta mensosialisasi program ke guru-guru di Bintan. Kami nggak ada pemaksaan,
mereka ikut. Dari awal kan saya bilang, Bu, saya boleh share informasi nggak? Jadi kami nggak maksa sih kalau mau ikut atau enggak. Kebetulan saya udah ke Dinas Pendidikan Kota Batam, kami juga saya juga minta bantuan WLT Kemdikbud ya, mereka udah bantu share ke sosial media mereka. Jadi saya sebenarnya dari awal cuma minta izin sosialisasi aja sih. Kami nggak sama sekali nggak maksa mau ikut atau enggak. Kami bukan lembaga profit ya, Mbak. Bapak Ibu, saya bukan juga nyari untung ya di sini. Saya juga sama-sama ASN juga. Kami cuma membantu mewujudkan cita-cita dari Pak Nadiem karena keadaan pandemi ini kita berharap anak-anak nggak lost learning ya karena belajar online. Jadi dengan menerbitkan membantu aja sih sekolah-sekolah menerbitkan buku, membantu pelatihan. Jadi program ini membantu khusus hanya membantu. Jadi biar dengan anak menerbitkan karya juga bisa meningkatkan kemampuan membaca mereka. Itu aja sih dari awal cuma minta bantu sosialisasi diizinkan atau enggak di Kabupaten Bintan. Itu aja sih. Kami nggak maksa sih harus ikut ini apa itu enggak sih sama sekali. Seperti kami lakukan karya tulis ilmiah sekarang nih kan Mbak, kami juga pelatihan 3 hari, kemudian mereka ngasih gratis itu 10 orang untuk jurnal yang terpilih kan. Nah sisanya kalau ada yang mau buat jurnal, udah mereka bayar sendiri lagi kan, itu nggak tanggungan ini lagi. Gitu aja bentuk kerjasama kami gitu aja bentuknya gitu. Itu kalau Mbak Desa misalnya pengen hanya sosialisasi aja tuh macam mana tuh Bapak Pak Ketua? Cuma minta sosialisasi aja sih. Berarti nggak ada kerjasama lah di antara kita ya? Kalau untuk mau pakai logo tadi bisa nanti di sertifikat itu yang sekolah ikut tuh nanti kami bisa tambahkan logo P3G. Jadi nanti Zoom-nya kami menyediakan, flyernya kami yang buat semuanya. Nanti kalau memang mau di flyer itu kami akan minta logonya, foto siapa yang akan ditampilkan. Nanti kami yang sediakan semua, termasuk platform Zoom-nya. Itu aja sih. Kalau sertifikat biasanya kami memakai tanda tangan kepala dinas Mbak ya, karena ini terkait dengan pangkat. Ya, sertifikat yang berlaku di Kabupaten Bintan ini hanya yang ada tanda tangan kepala dinas gitu kan. Iya. Jadi makanya dicantumkan itu. Cuma ini kan bentuknya sosialisasi kan, nggak mungkin 32 jam kan. Iya. Kalau sifatnya sosialisasi, sertifikatnya satu hari paling 8 jam lah. Kalau mau dibuat sertifikat sih. Nggak terpakai untuk pangkat kan? Bisa tapi kecilnya 0,15. 0,15 gitu. Ya. 0,15. Tapi nggak ada dari alurnya kan ada itu yang di buku 4 yang dari Dinas Kependidikan atau yang di bawah Kementerian kan? Enggak, itu sebuah kayak seminar aja itu. Dapat jadi kayak seminar sehari aja tuh gitu. Penunjang. Pasti. Artinya bagusnya langsung ke mungkin ke dinas, suratnya ditujukan. Tadi Mbak Desa ketika saya usulkan awal tadi, kalau bisa disetting seperti itu kan, semacam workshop 3 hari, macam-macam jenis buku tadi kan, mulai dari membuat buku modul mungkin kan, mulai buat pantun, puisi, sampai buku fiksi dan buku pelajaran. Kan ada teknik-tekniknya kan berbeda-beda tuh. Kalau ambisi siswanya mungkin tentang cita-cita pendek lah gitu kan. Kumpulan cita pendek itu dengan ada pelatihan seperti itu bisa dikondisikan menjadi 30 JP. Walaupun pertemuannya dari jam 9 sampai 12 gitu kan, selama 3 hari gitu kan. Tidak nanti setidaknya peserta pelatihan teman-teman guru dan siswa kita punya pola, punya konsep gitu kan. Ketika dia termotivasi nanti dia bisa langsung berhubungan dengan Bu Nesa untuk melanjutkan karyanya karena yang punya bakat gitu kan. Nah, setidaknya dia sudah dapat ilmunya nih gitu kan.
buktinya dengan adanya sertifikat gitu kan, kalau mau bisa seperti itu. Tapi kalau hanya sekedarnya sosialisasi aja, jadi kami peran di PT AG pun enggak. Jadi ke dinas aja suratnya. Itu dinas lebih gampang ngumpulannya gitu kan. Kita pengennya membantu teman-teman tadi memang dengan adanya workshop tadi dapat DT 30 JP minimal, dapat angka kredit satu angka kredit gitu kan. Kami hanya memfasilitasi teman-teman guru aja untuk bisa ditambah dapat ilmu, juga bisa membantu kenaikan pangkatnya, pengembangan dirinya. Itu aja kami PT AG. Ini dah yang kayak 5 kalinya kami melaksanakan kegiatan, mulai dari Opus 5 kemarin, dan terakhir kemarin kerjasama dengan Umroh dalam membuat artikel melalui jurnalnya. Nah, karya terbaik, beliau menawarkan 5 karya terbaik digratiskan, diterbitkan di jurnalnya IASN. Nah, itu mungkin Pak. Tergantungan kau nah, Pak Doni, Pak Anto, gimana bagusnya? Kenapanya? Punya? Ya artinya nggak ada kaitan lah dengan kita P3G. Kan lepas. Kalaupun guru-guru itu memilih nanti mereka ikut pelatihan mana kan lepas kita, nggak ada dari pusat langsung ya Bu ya Mbak ya semua kan. Tapi nggak ada ikatan kerjasama lah dengan kita berarti. Ya, mungkin maksud Mbak Nesa di sini minta tolong kita ngerekomin gitu ke Pak Kadis untuk sosialisasinya ya Mbak ya. Iya benar. Itu aja ya. Kemudian untuk guru itu mau gabung atau tidak itu nanti kembali ke masing-masing pihak gitu ya. Cuma karena ini cuma sosialisasi jadi tidak ada sertifikat, tidak ada ya kayak semacam ya seminar sehari atau nggak ada sehari mungkin ya. Nggak sampai sehari. Berarti dari P3G mengusulkan ke dinas begitu aja untuk sosialisasi. Ya, bantu rekrut gitu aja. Nanti kalau memang mau P3G ya pas nanti festival literasi Kabupaten Bintan nanti kami bisa bantu di situ. Kalau memang mau mengadakan festival literasi ya Bapak Ibu atau perlombaan nanti bisa kami bantu. Festival literasi, oke. Kalau memang ini ngomong soal festival literasi nih Mbak. Ya. Aroha nih yang daftar nggak banyak nih, dari Bintan ini nggak banyak. Tapi kita mau ngadain festival literasi. Itu kira-kira support apa yang bisa dibantu Indonesia? Kalau yang untuk saat ini yang festival literasi kan kami akan sekolah itu diikutkan secara nasional. Tapi kalau mau Kabupaten Bintan mengadakan festival literasi untuk Kabupaten Bintan, kami bisa bantu menyediakan narasumber, mendesain websitenya atau perlombaannya atau dewan jurinya. Ngomong soal website. Berarti, tunggu sebentar. Itu tadi website sekolah gratis tadi kan ya? Sekolah dapat website gratis ya? Itu websitenya apa, subdomain atau domain ya? Saya belum sampai ke situ sih pembahasannya. Nanti mereka baru ini program baru sih untuk saat ini yang website itu. Tahun lalu belum ada, jadi tahun ini ada tambahan khusus untuk membuat tambahan sekolah. Cuma saya belum. Karena kan belum berjalan sebelumnya. Kalau boleh lebih jelas, festival literasi itu gimana ya? Apa namanya? Pelaksanaan realnya itu gimana? Kayak apa maksudnya? Kalau festival literasi tingkat nasional biasanya karya-karya anak dari Bintan nanti akan dikirim dilombakan secara nasional. Dan mereka biasanya di Jakarta sih. Cuma kalau pandemi ini mungkin saya nggak berani ngomong mereka ke Jakarta atau enggak kan. Ini mungkin secara online aja sih. Nanti mereka ada dapat hadiah sekitar hadiah, piagam penghargaan, juga ada perlombaan untuk guru, untuk kepala sekolah ada. Jadi Adi Acarya Award namanya. Lombanya itu maksudnya gimana? Buku yang diterbitkan itu dilombakan gitu, dipilih yang terbaik. Itu nanti sih tugas guru koordinator memilih karya yang mana mau dilombakan. Gurunya juga bisa ikut lomba untuk menuliskan artikel. Jadi kalau kita mau ngadain festival literasi sendiri, kita ngadain dalam bentuk seminar atau workshop gitu, digabung dengan workshop. Jadi Indonesia bisa bantu narasumber ya,
kemudian Tapi Mas Lenang sendiri yang kan itu. gitu. Zoom-nya Sama ya. Zoom-nya dan lain-lain ya. Kalau memang Kabupaten Bintan mengadakan festival literasi untuk Bintan aja ya. Kalau itu nggak ada biaya tuh Mbak ya? Enggak, bukannya itu karena kita yang mengadakan Bintan 3G cuma dibantu oleh Indonesia ya sebagai partner lah gitu. Jadi kita bantu mereka sosialisasi kegiatan mereka. Nanti ketika kita ngadain festival literasi, mereka nanti bisa bantu juga untuk membantu di narasumber dan apa tadi ya? Workshop narasumber. Narasumbernya ya. Berarti mungkin di saat sosialisasi bisa disampaikan itu dong. Iya bisa Bu, bisa kalau memang tapi gini Mbak, harus ada kepastian dulu bahwa memang dari ini kan Mbak diskusi kan belum diskusi ya sama pusatnya ya, jadi belum. Karena kan saya ya mungkin bisa didiskusikan dulu bahwa kalau memang misalnya bisa membantu untuk pengadaan festival literasi untuk Kabupaten Bintan, bisa fix gitu apa aja yang bisa dibantu dan segala macam. Nanti waktu sosialisasi kan kita juga jelas ngomong ke guru-guru yang tadi kan bahwa setelah ini akan ada festival literasi yang akan bantu oleh Indonesia. Jadi kalau sudah ada kepastian bahwa Indonesia juga bisa membantu dalam pelaksanaan festival literasi Bintan, jadi enak gitu ke depannya. Gitu Mbak. Tapi harus kalau ada kepastian dari Bintan, emang mau ngadain atau enggak festival literasi. Nanti kayak saya udah membicarakannya. Memang kadang kalau kemarin kami bantu festival literasi Denpasar, Kota Denpasar. Karena kami kan cuma membantu menyediakan narasumber. Kegiatan acara kan nanti dari Kabupaten Bintan mau acara apa di festival. Iya betul. Kami nggak ikut itu. Oh gitu. Apanya itu kan festival tuh seperti perlombaan juga gitu ya? Apa? Seperti lomba gitu ya? Enggak. Tergantung dari Kabupaten Bintan mau ngadain apa festivalnya. Di kalau seandainya seperti lomba itu misalnya juri bisa dibantu dari situ. Bisa kalau mau atau dari pihak Bintan aja kami itu boleh. Gimana tuh? Atau kalau boleh digabung, ini jangan sosialisasi aja kan kita ambil 3 hari itu. Kalau menurut kami lah, 2 harinya bisa dikasih untuk festival itu. Kenapa? Karena kalau hanya untuk sosialisasi waktu yang kayaknya harus dirapatkan dulu deh sama kawan-kawan P3G apa yang mau diadakan, nggak bisa mendadak gitu kan. Ya kami habis ini kan kami rapat lagi nih, paling saya lagi, kan untuk saat ini minta izin sosialisasi aja dulu. Gitu ya. Ini kira-kira kapan Mbak itunya mau sosialisasi, karena kan ada proses juga di dinas untuk kami pelaksanaannya. Tergantung dari Kabupaten Bintan kapan ngasihnya. Nanti sebelum H-7 nanti kasih tahu saya biar kami bisa mempersiapkan platform Zoom-nya, flyernya, semuanya kami yang siapkan. Nanti minta aja, kami boleh minta logonya sama foto yang mau dimasukkan di dalam flyer. Jadi kami ngikut jadwal dari Kabupaten Bintannya. Kalau dari saya sih Mbak, saya nggak masalah ya kalau misalnya kita bisa memang kerjasama, alhamdulillah. Jadi karena untuk kegiatan kami ke depannya itu berarti kan sudah ada jaminan narasumber yang bisa bantu ya. Iya. Jadi ditambah lagi memang Bintan juga memang butuh kegiatan untuk membangkitkan literasi, memang dibutuhkan juga ya. Jadi kalau saya pribadi saya sih support aja. Itu kembali ke rekan-rekan nanti mungkin kami diskusikan lagi Mak gimana baiknya karena ini kan baru tahu lebih detailnya kan. Dari jadi harus kami diskusikan dulu gimana baiknya. Terus untuk
lebih detail kan mungkin bisa disampaikan lagi ke Mbak Nesan ya. Iya. Gitu. Gimana Pak Sarianto, ada yang mau disampaikan gitu mungkin? Saya kira itu tadi kita dulu sehari 2 hari kan gimana prosesnya nanti, karena kita kalau kita nanti kan proses ke dinasnya mungkin Pak Sarizal yang ke dinas kan untuk menerangkan kegiatan kita ini. Kalau kita kan yang penting kita sudah sepakat dulu, nanti di situ kan satu kata kita ke dinasnya gitu loh. Ya, kebetulan kan kita baru selesai pelatihan kan, jadi mungkin sekalian juga menyampaikan hasil pelatihan yang karya lemah ini ke Pak Hadis, jadi biar beliau juga ada laporan tentang pelaksanaan. Jadi mungkin bisa seminggu atau 2 minggu ini kalau memang akan di follow up dengan ini kan masih belum semua ya Pak, emang masih belum hadir juga ya, jadi setelah diskusi baru nanti kita kabarkan lagi ke Mbak Nesa. Iya, kami cuma memaparkan aja, tanya lebih sekarang ini kan lebih sering-sering aja, nanti untuk pemaparan lebih detailnya ya pas acara sosialisasi ke seluruhannya. Nanti kalau memang mau festival literasi ya mungkin nggak bisa mendadak juga kan kegiatannya. Biasanya kan bulan kita bulan Oktober ya misalkan. Oktober biasanya. Nggak mungkin bulan ini kalau festival literasi. Gimana Pak Syarizal? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, karena Bu Nesa arahnya ke sosialisasi, maka penawaran kita tadi kan bermacam workshop yang 3 hari itu kan, sehingga kita dapat sertifikat. Bahwa nanti coba kita kaji ulang lagi, kita diskusikan dulu seperti Pak Doni sampaikan. Nanti baru kita suarakan lagi dengan Bu Nesa mana bagusnya. Kalau memang penawaran kita bisa beliau sampaikan ke bagian yayasannya untuk bisa memberikan workshop kepada kita, mudah-mudahan sekaligus sosialisasi 3 hari, umpamanya kalau bisa nanti Bu Desa sekalian sosialisasi, mudah-mudahan terbukanya wawasan guru dan anak-anak siswa kita kan, sehingga setelah ada pelatihan itu mungkin ada karya-karyanya mungkin yang dikirimkan melalui melalui WhatsApp kah, melalui email kah gitu kan, sehingga bukunya yang bagus bisa kalau mau diterbitkan ya berbayar tadi yang 50.000 tadi mungkin kan. Nah, itu mungkin kalau bisa nanti bahas itu kan. Ini kegiatan dari anggaplah ketika lagi ada kegiatan narasumber. Nah tadi Mbak Panasita narasumber bisa dari sama Zoom segala macamnya kan. Apa nanti kita diskusikan lagi Pak Doni. Selama waktunya perlu kita rancang sebaik mungkin sehingga nanti betul-betul bisa berjalan yang maksimal gitu kan. Kita maunya dengan ada pelatihan tadi ada nyantol gitu kan, dari 10 orang dari 10 orang jadi bukunya gitu kan. Jadi ada yang dibanggakan gitu kan, ada yang jadi koleksian gitu kan, itu mungkin sementara Vanessa contohnya. Semoga ada aja sih yang nerbitin karya anak, jadi anak makin ya nulis buku kan, jadi dia rajin baca juga gitu ya, sama-sama indeks bacanya jadi kan literasi itu yang kurang kan, bagaimana literasinya harus meningkat, literasi numerasi dan bahasa itu kan. Iya. Gimana Pak Doni? Cukup? Ya Pak, nanti mungkin kita diskusikan lagi plus minusnya, nanti kita sampaikan lagi ke Mbak Nesanya. Iya. Baik. Masih ada lagi. Ya, udah. Sudah. Kita tunggu kita lari kita rakir lagi. Berarti saya akhiri. Berarti sampai di sini Ibu berdiskusi aja dulu ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya untuk kegiatan ini, untuk mengungkapkan waktu tentang perkembangan Indonesia. Semoga kami bersosialisasi apa. Sehat selalu.
Amin. Nih, terima kasih banyak. Terima kasih Maesa. Makasih Mbak Nesa. Ya, Mbak. Terima kasih Mbak Nesa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lewat WA aja lagi Mbak ya.